Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Seluruh jenazah korban tewas akibat pembantaian KKB OPM di Kabupaten Yahukimo sudah dievakuasi ke RSUD DKI. Nelayan di Pelabuhan Merauke digegerkan dengan penemuan mayat di atas kapal ikan. Rumah mewah di Merauke dibobol maling, uang tunai dan ponsel dibawa kabur pencuri. Proses evakuasi terhadap 11 korban pendulang emas ilegal yang tewas di Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu akhirnya rampung. Aparat gabungan TNI dan Polri telah berada di lokasi pembantaian, berhasil mencari 7 jenazah sisa dan berhasil dievakuasi ke DKI Kabupaten Yahukimo. 7 jenazah dievakuasi dari lokasi menggunakan helikopter Polri dengan 2 tahap. Pertama 4 jenazah dan kedua 3 jenazah. Seluruh jenazah langsung dibawa ke RSUD DKI Kabupaten Yahukimo. 307 polisi dan tentara saat ini masih berada di lokasi pembantaian untuk fokus mencari pelaku. Kapolda Papua, Irjen Patrits Renwarin, mengatakan kegiatan pendulang emas ini tidak dibenarkan karena mereka mencari makan dengan cara ilegal. Namun proses pembunuhan ini juga harus ditindak polisi, sehingga peristiwa Yahukimo diduga masuk dalam pembunuhan yang sudah direncanakan. Dan dari keseluruhannya dapat dipastikan semuanya bisa teridentifikasi korban. Jadi identitas korban bisa diketahui semua. Karena kondisi korban masih cukup utuh dan dikenali oleh teman-temannya. Jadi upaya kita yang pertama untuk diketahui oleh rekan-rekan sekalian dan seluruh masyarakat, upaya kita yang pertama adalah menyelamatkan korban-korban yang pelaku-pelaku yang selamat. Yang kedua, evakuasi korban meninggal untuk ditindaklanjuti oleh keluarganya, dan kemudian yang ketiga adalah upaya penegakan hukum. Ya, rekan-rekan mau tanya terkait dengan penegakan hukum, sampai hari ini kami sedang melakukan penyelidikan secara intens melalui berbagai macam sumber yang bisa kami pakai untuk mengidentifikasi para pelaku. Kapolda juga memastikan seluruh jenazah tidak ada yang ditembak karena seluruh luka yang ditemukan di tubuh korban akibat panah dan parang atau luka bacok. Dari 11 jenazah, sudah 3 jenazah yang sudah diotopsi oleh tim DVI Polda Papua, yaitu Wawan, Stanley, dan Mirwan. Sementara 8 jenazah masih terus dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI Rumah Sakit Umum Daerah DKI. Polda Papua juga memastikan 106 pendulang emas di Kabupaten Yahukimo telah mengamankan diri. Peristiwa pembantaian pendulang emas ilegal itu terjadi pada 6 hingga 7 April 2025 di areal pendulangan emas ilegal yang tersebar di 5 titik di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Saat kejadian, sebanyak 35 orang penambang diserang secara membabi buta oleh sekelompok KKB. Arthur melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Isak tangis Bunda Rusli pecah saat mengetahui anaknya salah satu korban pembantaian KKB OPM di Kabupaten Yahukimo. Ibunya tak kuasa menahan tangis karena hingga hari Minggu kemarin jenazah Rusli belum tiba di Merauke. Rusli merupakan salah satu orang yang menjadi korban kekejaman KKB di Yahukimo. Menurut kakak korban Aziz, Rusli bersama 5 rekannya bermaksud menolong rekan mereka yang terkena anak panah anggota KKB. Namun saat dalam perjalanan, Rusli dan rekan-rekannya dihadang KKB, lalu mereka dibantai di lokasi. Yang lolos turun, bawa ciri-cirinya yang dipakai sama saya punya adik.
sesuai yang ada di foto. Foto. Baju biru dengan tasnya yang ada baret merahnya itu, terus kos kakinya warna kuning, gelang-gelang tangannya. Oke. Terus dengan dia punya lejing-lejing. Kami sekeluarga kalau bisa, kami punya adik ini bisa dipulangkan ke tempat sini di Merauke, berkumpul dengan keluarga secepatnya. Itu cuma permintaan kita. Kalau namanya dia meninggal kita sudah ikhlas. Itu kita cuma minta mayatnya bisa dipulangkan secepatnya lah. Hingga kini keluarga korban yang tinggal di Kampung Binaloka, Merauke, Papua Selatan ini belum mendapatkan informasi terkait kondisi jenazah. Keluarga korban sangat berharap Rusli bisa segera ditemukan dan dievakuasi agar bisa dimakamkan keluarganya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Nelayan di Pelabuhan Merauke, Papua Selatan dihebohkan dengan penemuan mayat. Sesosok mayat ditemukan di dalam palka sebuah kapal penangkap cumi yang tengah sandar di Pelabuhan Merauke pada hari Sabtu. Mayat diketahui bernama Karolus dan bukan salah satu anggota ABK di kapal tersebut. Polisi selanjutnya membawa jasad Karolus ke ruang jenazah RSUD Merauke untuk divisum untuk mengetahui penyebab kematian. Sekitar jam 15.00 kami menerima laporan dari masyarakat bahwa telah ada jenazah mayat di salah satu kapal di Pelabuhan Sidomulyo. Setelah kami mendatangi TKP, ternyata memang betul ada posisi jenazah itu ada di dalam palka kapal salah satu kapal nelayan dengan posisi tengkurap. Posisi tengkurap di situ ada supermi yang sementara di. Jadi untuk penyebab kematiannya kami masih lakukan penyelidikan. Polisi masih menyelidiki bagaimana Karolus bisa berada di atas kapal ikan, padahal kapal itu tidak beroperasi. Polisi juga mengimbau jika ada keluarga yang mengetahui informasi agar segera melapor dan memberikan kesaksian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus pembakaran 2 truk yang terjadi pada 6 April lalu di Merauke. Kendati belum menetapkan tersangka, namun sejauh ini Polres Merauke terus mendalami kasus ini dengan memeriksa 4 orang saksi. Kepala Biro Satreskrim Polres Merauke mengatakan pemeriksaan kasus ini memakan waktu sehingga ia meminta masyarakat bersabar. Perkembangan kasus pembakaran trek di Kudamati itu kami dari Polres Merauke dari Satreskrim masih melakukan penyelidikan terkait perkembangan kasus tersebut, di mana di kasus ini sudah ada 4 saksi yang kami telah ambil keterangannya, termasuk sebagai saksi pelapor. Kami tetap masih mengembangkan perkembangan terkait kasus tersebut. Dugaan untuk jadi tersangka kemungkinan ada, Pak. Sementara masih kita lidik dengan dari hasil keterangan-keterangan saksi yang kami telah ambil keterangannya. Oke. Untuk sopir sendiri? Sudah diambil keterangannya. Kasus pembakaran 2 truk buntut dari kecelakaan tunggal yang terjadi pada 6 April lalu. Sebuah truk menabrak salah satu rumah di Jalan Kudamati, Merauke, hingga menyebabkan 4 penghuni rumah dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang cukup parah. Rupanya kerabat dan warga setempat tidak terima ketika truk hendak dievakuasi dari lokasi kejadian. Warga mengamuk lalu membakar truk dan kendaraan derek. Sopir truk beruntung bisa menyelamatkan diri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.